bermain dalam berbagai sektor ekonomi kita. Misalnya, dalam industri keuangan, dengan berkembangnya fintech, Indonesia bisa menjadi pusat inovasi keuangan digital. Banyak negara berkembang yang mulai melirik pasar Indonesia karena kita memiliki populasi muda yang melek teknologi. Ini adalah pasar yang sangat besar untuk berkembang, apalagi kalau kita bisa mengimplementasikan teknologi AI untuk lebih memahami perilaku konsumen, memberikan layanan yang lebih personal, dan meningkatkan efisiensi sistem keuangan. Selain itu, sektor kesehatan juga bisa mendapatkan manfaat besar dari penggunaan teknologi. Misalnya, teknologi AI bisa digunakan untuk menganalisis data medis dalam waktu yang lebih cepat dan akurat, membantu diagnosa yang lebih tepat, dan bahkan memprediksi wabah penyakit sebelum terjadi. Telemedicine memungkinkan masyarakat di daerah terpencil untuk mendapatkan akses ke pelayanan medis yang sebelumnya sulit dijangkau. Dengan mengintegrasikan teknologi dalam sektor ini, Indonesia tidak hanya bisa meningkatkan kualitas kesehatan, tapi juga berpotensi menjadi pusat kesehatan digital di Asia. Tentu saja, pendidikan juga memainkan peran kunci dalam revolusi teknologi ini. Agar kita bisa terus bersaing, kita harus mendidik generasi muda dengan keterampilan yang relevan, seperti pemrograman, data science, dan AI. Pemerintah dan sektor swasta harus bekerja sama untuk membuka akses pendidikan teknologi yang lebih luas, memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan memanfaatkan teknologi yang ada. Ini adalah langkah yang sangat penting agar Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tapi juga pencipta teknologi. Untuk itu, penting juga bagi Indonesia untuk mendiversifikasi sumber daya alam digital. Kalau selama ini kita lebih dikenal dengan kekayaan sumber daya alam fisik, sekarang saatnya kita mengalihkan perhatian ke sumber daya digital seperti data yang menjadi bahan bakar utama bagi kecerdasan buatan dan machine learning. Data adalah aset yang sangat berharga di dunia digital saat ini. Mengelola, mengamankan, dan memanfaatkannya secara bijak akan memberi Indonesia keunggulan kompetitif yang sangat besar di pasar global. Namun, kita juga harus hati-hati dengan risiko ketergantungan pada teknologi luar. Ketergantungan ini bisa berbahaya jika kita tidak punya kendali penuh atas infrastruktur digital yang mendukung ekonomi kita. Oleh karena itu, kita harus memperkuat kemampuan dalam pengembangan teknologi lokal, terutama di bidang semikonduktor, cloud computing, dan cybersecurity. Negara-negara besar sudah mulai menyadari pentingnya keamanan siber dan keamanan data, dan Indonesia perlu meningkatkan upaya untuk mengembangkan solusi-solusi teknologi dalam negeri yang bisa melindungi data dan infrastruktur kita dari ancaman siber. Di luar itu semua, kita juga perlu menyusun regulasi yang tepat agar teknologi berkembang secara sehat dan berkelanjutan. Ini termasuk perlindungan terhadap data pribadi, transparansi dalam penggunaan AI, dan pengaturan agar teknologi tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Regulasinya harus memastikan bahwa teknologi ini digunakan untuk kebaikan bersama, tanpa mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Akhirnya, meskipun kita tidak bisa menghindari fakta bahwa persaingan global dalam bidang teknologi semakin ketat, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi pusat teknologi di Asia. Dengan kemauan untuk berinovasi, pendidikan yang kuat, dan kerjasama internasional yang strategis, kita bisa memastikan bahwa Indonesia bukan hanya menjadi pasar teknologi, tapi juga pemimpin dalam pengembangan teknologi yang akan menentukan arah dunia di masa depan. Jadi, ini adalah kesempatan besar untuk Indonesia, dan kalau kita bisa mengelolanya dengan bijak, masa depan kita di dunia teknologi sangat cerah. Jika kita melihat lebih dalam, salah satu kunci utama yang akan membuka potensi Indonesia dalam dunia teknologi adalah kolaborasi internasional. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita nggak bisa berdiri sendiri dalam menghadapi persaingan global. Indonesia perlu menjalin hubungan dengan negara-negara maju yang sudah lebih dulu kuat di bidang teknologi, seperti Amerika Serikat, China, dan Eropa. Namun, ini bukan sekadar soal menjadi bagian dari blok teknologi tertentu, tapi lebih kepada menjadi mitra yang saling menguntungkan. Sebagai contoh, kita bisa belajar banyak dari China dalam hal pengembangan semikonduktor dan kecerdasan buatan AI. Meskipun ada ketegangan antara negara besar ini, bukan berarti Indonesia harus memilih satu pihak. Justru,
dengan menjaga hubungan baik dengan kedua belah pihak, baik China maupun Amerika Serikat. Kita bisa mendapat manfaat maksimal. Misalnya, kita bisa memanfaatkan investasi dari China untuk membangun infrastruktur dan mengadopsi teknologi dari Amerika Serikat untuk mengembangkan sektor industri vacuum di dalam negeri. Selain itu, kita harus memperhatikan bahwa perkembangan teknologi global bukan hanya menguntungkan negara besar saja, tetapi juga memberikan peluang besar bagi negara berkembang seperti Indonesia. Salah satu sektor yang bisa menjadi peluang besar adalah e-commerce dan fintech. Dengan penggunaan internet yang semakin tinggi di Indonesia, pasar e-commerce dan fintech di sini berkembang pesat. Startup-startup lokal sudah banyak yang mendunia, dan kita hanya perlu memberi mereka ruang untuk berkembang lebih jauh. Untuk itu, regulasi yang mendukung inovasi sangat penting agar industri ini bisa terus tumbuh dan memberikan dampak positif pada perekonomian kita. Kita juga harus mulai lebih proaktif dalam menghadapi revolusi industri keempat, di mana teknologi seperti AI, robotika, dan big data menjadi kunci utama. Sumber daya manusia yang terampil dan siap menghadapi perubahan adalah hal yang tak bisa ditawar. Program pelatihan dan pendidikan teknologi yang lebih terjangkau bagi masyarakat luas akan membuat Indonesia punya tenaga kerja siap pakai yang tidak kalah bersaing dengan negara lain. Di sisi lain, kita juga harus berinvestasi lebih besar di bidang sumber daya alam digital, seperti data center, cloud computing, dan infrastruktur internet. Jika kita bisa menguasai infrastruktur digital ini, maka Indonesia akan punya keuntungan strategis dalam menyimpan data, memproses informasi, dan melayani pasar global. Namun, bukan hanya teknologi besar yang penting. Setiap sektor, mulai dari pertanian, energi, hingga kesehatan, bisa diubah oleh inovasi teknologi. Contohnya, kita bisa mengimplementasikan teknologi pertanian pintar untuk meningkatkan hasil panen, atau menggunakan untuk memprediksi perubahan cuaca yang dapat berdampak pada produksi pangan. Di sektor kesehatan, teknologi seperti telemedicine bisa menjangkau lebih banyak daerah terpencil di Indonesia. Akhirnya, tantangan terbesar adalah memastikan bahwa teknologi yang kita kembangkan berkelanjutan dan inklusif. Artinya, teknologi ini tidak hanya menguntungkan segelintir orang, tapi harus bisa memberdayakan seluruh lapisan masyarakat. Jaminan akses yang setara untuk pendidikan dan teknologi akan memastikan bahwa Indonesia tidak tertinggal dari perkembangan dunia. Dengan strategi yang tepat, Indonesia tidak hanya akan menjadi penonton dalam revolusi teknologi, tapi bisa menjadi pemain utama yang ikut menentukan arah perkembangan teknologi di masa depan. Inovasi adalah jalan utama, dan kalau kita bisa menghadapinya dengan semangat juang, Indonesia punya kesempatan besar untuk meraih posisi terdepan di kancah teknologi global. Jadi, apa langkah selanjutnya agar Indonesia bisa benar-benar jadi kekuatan teknologi global? Salah satu kunci untuk mengangkat Indonesia ke level yang lebih tinggi dalam dunia teknologi adalah dengan fokus pada pengembangan sektor riset dan pengembangan. Tanpa investasi yang cukup di bidang ini, kita nggak akan bisa bersaing dengan negara-negara yang sudah lebih dulu unggul. Bayangkan kalau kita punya pusat-pusat riset yang setara dengan Silicon Valley di Amerika atau Shenzhen di China, di mana inovasi terjadi setiap hari. Itu bukan cuma imajinasi, kawan. Itu bisa menjadi kenyataan dengan strategi yang tepat. Kerjasama antara universitas, industri, dan pemerintah harus dibangun dengan lebih solid. Kampus-kampus di Indonesia bisa menjadi pabrik ide dan inovasi yang mengarah langsung ke dunia industri. Banyak ide brilian yang muncul dari ruang-ruang kelas atau laboratorium, tapi seringkali terhambat oleh kurangnya dukungan finansial atau akses ke teknologi mutakhir. Kalau kita bisa membuka jalan bagi kolaborasi riset antara sektor akademik dan sektor industri, kita bisa melihat hasil yang luar biasa, dari aplikasi teknologi untuk pertanian, kesehatan, keamanan, hingga transportasi. Sekarang, salah satu topik hangat yang harus kita fokuskan adalah Smart City, atau kota pintar. Indonesia sudah mulai menggeliat dalam hal ini dengan beberapa proyek kota pintar yang mulai berkembang, seperti di Jakarta atau Surabaya. Konsep Smart City ini bisa menjadi langkah awal untuk menciptakan kota-kota yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan lebih terintegrasi dengan teknologi. Ini adalah area yang sangat potensial,
Karena kita tahu bahwa urbanisasi semakin berkembang pesat. Dan dengan teknologi yang tepat, kita bisa membuat kota-kota Indonesia lebih nyaman, aman, dan produktif. Namun, bukan hanya di infrastruktur kota, tetapi juga di pendidikan. Dunia kerja sudah berubah, dan jika kita nggak mulai menanamkan kemampuan digital sejak dini, kita bisa jadi ketinggalan. Misalnya mengajarkan coding, robotik, atau data science, bukan hanya untuk anak-anak yang punya ketertarikan di bidang tersebut, tetapi untuk semua generasi muda kita. Bahkan di sekolah dasar, anak-anak sudah harus familiar dengan perangkat teknologi dasar. Ketika mereka tumbuh, mereka sudah siap dengan keterampilan yang dibutuhkan di masa depan. Selain itu, kita juga harus memperhatikan sektor kewirausahaan teknologi. Banyak startup yang lahir dari ide sederhana, tapi dapat mengubah dunia, seperti yang kita lihat di Uber atau Tokopedia. Di Indonesia, banyak ide cemerlang yang bisa jadi game changer di dunia teknologi. Tugas kita adalah memberikan ruang bagi mereka untuk berkembang, baik itu dalam bentuk pendanaan, bimbingan, atau mentorship. Indonesia memiliki banyaknya talenta muda yang kreatif, dan kita harus memastikan bahwa mereka memiliki akses ke peluang yang tepat untuk berinovasi. Peran pemerintah sangat vital di sini. Kebijakan yang berpihak pada pengembangan teknologi harus diprioritaskan. Misalnya, memberikan insentif pajak untuk perusahaan teknologi yang melakukan inovasi, atau mengurangi birokrasi yang menghambat perkembangan startup. Semakin cepat Indonesia menciptakan ekosistem bisnis yang ramah teknologi, semakin besar peluang kita untuk berkembang pesat. Pada akhirnya, Indonesia punya semua potensi untuk menjadi kekuatan besar di dunia teknologi. Dengan pendidikan yang baik, kerjasama internasional, dan dukungan pemerintah yang tepat, kita bisa menciptakan ekosistem teknologi yang solid. Tapi, semua itu nggak akan terwujud kalau kita hanya sekadar menunggu. Kita harus mulai bergerak sekarang, dengan visi yang jelas dan langkah yang konkret, agar Indonesia bisa bersaing di dunia teknologi yang terus berkembang ini. Gak ada kata terlambat, ini beyond. Jadi, bagaimana Indonesia bisa memastikan tidak tertinggal dalam era teknologi ini? Pertama, kita harus sadar bahwa perubahan itu cepat banget, hampir seperti ada di roller coaster. Kalau kita nggak siap, kita bisa aja ketinggalan jauh di belakang. Tantangan terbesar yang kita hadapi sekarang adalah kompetisi global. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan China sudah menancapkan bendera mereka di berbagai bidang teknologi, dari AI hingga semikonduktor. Indonesia, kita bisa jadi pemain besar jika kita fokus dan bergerak cepat.